Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tiftaraina 'ala Allahi kadiban in kunna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minna. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna. Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kawula hormati, ingkang insyaallah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kesempatan yang baik ini kita manfaatkan bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng kita. Arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ugi nikmat sempat yang menjadi sebab kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita bertolabal ilmi, atau dengan kata lain tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita ingkang dados kebetahan kita insyaallah besok di yaumil akhir nalikanipun para hamba Allah, orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang musyrik ataupun yang fasik dan orang yang munafik, semuanya besok akan kumpul di sana. Akan diminta pertanggungjawaban jawab, terutama kita umat yang mengaku dirinya beragama Islam, lebih-lebih mengaku dirinya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti akan mendapatkan pertanyaan
di alam barzakh sudah dilakukan. Tetapi ketika nanti di yaumul akhir pada yaumul fasl, hari di mana Allah memberikan keputusan, apa yang diputuskan Allah itu sangat bijak, sangat adil. Kita tidak bisa membuat permohonan yang lain. Ya, keputusannya itu. Maka dari itu moga Bapak Ibu kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Mudah-mudahan nikmat itu juga akan sampai kepada akhir zaman ketika kita menghadap Allah SWT. Dengan harapan amal-amal yang kita lakukan ini akan menjadi amal soleh yang akan membuat kita tenang, yang akan membuat kita mendapatkan kemenangan di yaumul akhir. Kapan kemenangan itu dapat kita cari? Sekarang, Bapak Ibu. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup kita tidak berhenti. Kula panjenengan boten ngertos kapan sebenarnya hidup kita akan diputus oleh Allah. Berapa usia yang kita gunakan untuk melakukan dan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita perbaiki sholat kita. Marilah kita perbaiki iman kita, ibadah kita, amal soleh kita. Perbanyak, perkuat, agar supaya insya Allah dengan keimanan yang murni, yang kuat, akidah tauhid yang kuat, dengan amal soleh yang penuh dengan keikhlasan, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan. Tidak lupa marilah kita bersama-sama memohonkan dari Allah untuk kesejahteraan, keselamatan, atau dengan kata lain syafaat, sholawat kepada Rasul. Mudah-mudahan Allah menyampaikan sholawat ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasul akan membalas, Rasul akan mencatat, Rasul akan memperhatikan. Itulah umatku. Dengan melihat tanda-tanda bersinarnya wajah kita, bersinarnya dengan sempurna kedua tangan kita, bersinarnya dengan kedua kaki kita, dan seluruh yang kita basuh lewat wudhu kita. Sinar itu akan menjadi tanda. Rasulullah akan mudah, oh itu umatku. Buktinya di wajahnya mencorong min asar wudhu, dari hasil asarnya, hasilnya kita berwudhu. Maka dari itu Bapak Ibu Rasulullah, saya berwudhu jangan medit itu musibah. Ketika kita membasuh muka adalah wajah yang tidak, bagian-bagian yang tidak ditumbuhi oleh rambut di kepala kita. Perhatikan Bu, Pak nggih. Dari sini terus ke bawah. Mata kita, hidung kita, dahi kita gosok dengan sempurna. Nek bisa dilebihkan, tetapi jangan mubazir, agar supaya sinarnya itu
bekas wudunya itu bersinar. Besok kita semua yang ahli wudu itu akan bersinar sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika berwudu. Wudunya ketika mengusap wajah hanya batuk saja dengan sampai ke bawah hidung, sinarnya akan jelari totok dari sini. Atau mungkin ada yang hanya nutul-nutul rambut saja, ya sinarnya hanya kelip-kelip di rambut itu. Sama Rasulullah akan oke umatku yang menjadi umat Rasul adalah mereka-mereka yang dalam rangka melaksanakan wudu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul dalam rangka berwudu mengusap wajah kita. Kemudian membasuh, membersihkan kedua tangan kita. Dari mana? Dari ini ya, yang dicontohkan Rasul, keran dibuka, kemudian begini, kemudian kita tarik ke atas, satu, terus ke atas lagi, dua, terus ke atas lagi, tiga, sambil disela-sela sampai melebihi siku-siku kita. Insya Allah wajah kita akan cemerlang, kedua tangan kita akan cemerlang, bersinar. Kemudian kedua kaki kita juga seperti itu. Batasannya adalah di atas mata kaki. Jangan sampai tumitnya tidak terbasah. Makanya diperintahkan untuk menggosok-gosoknya. Tidak cukup di bawah pancuran air, kemudian kaki kita hanya digoyang-goyang saja. Insya Allah lutut kita, tumit kita akan tidak terbasah. Menjadi presiden besok di akhirat akan menjadi sebab kita akan tidak masuk ke dalam surga. Tetapi ancamannya orang yang punya tumitnya masih garing, itulah bagian daripada neraka jahanam. Mari Bapak Ibu, kita tanya pada diri kita masing-masing, wis bener wudune kita. Karena wudu itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat kita. Sebagai mukadimah Bapak Ibu, sajane yang akan dijelaskan bukan itu. Tetapi karena itu menjadi sebab, menjadi bekal untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan akan menjadi Allah menilai dengan baik dengan persaksian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi saksi Rasulullah, bukan kita, bukan tetangga kita, bukan istri kita. Rasulullah menyaksikan bagaimana cara kita dengan cara ketika nanti di yaumil akhir di padang mahsyar, wajah kita bersinar penuh, tangan kita bersinar penuh, kepala kita bersinar penuh karena jenengan musabnya begini. Tapi ada yang tul berarti rambutnya tak tinggal klip-klip. Di sini peteng dedet. Ya. Tidak lupa juga kemudian kita telunjuk jari kita dua-duanya masuk ke lubang telinga. Kemudian jempol kita memutar dari bawah telinga sampai ke atas. Telinga ini pun kalau dibasahi akan bersinar-sinar. Tapi ada orang yang wudu pingin itu til panggone nanti wong wadon karo pamer karo kancane iki lho aku antune tuanya. Ya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Sangat menjadi masalah yang jenengan cara wudunya tidak sempurna. Besok akan mendapatkan, akan sulit. Rasul akan
oh kuwi umat aku. Ya, itu sama-sama masalahnya. Kok wajahnya kok jelare tok meniso. Tangannya kok gluk-gluk separuh. Nah, karena membasuhnya tidak sempurna. Kepala kita, rambut kita yang bersinar hanya sebelah kiri atau mungkin sebelah kanan, tidak seluruhnya. Rasul menjadi was-was. Apa mungkin dong dunia kuwi rujune ora dosa. Monggo Bapak Ibu. Itulah pesan dari Rasulullah lewat para dai, lewat para kiai, lewat para ustaz, lewat para habaib yang menyampaikan kepada umat untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki, memperkuat keimanan kita, agar supaya ibadah yang kita topang dengan keimanan yang kuat akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT dengan dasar pada contoh-contoh yang Rasul contohkan kepada kita. Bagaimana sholat kita, ruku kita, sujud kita, i'tidal kita. Kan ono sing sampe naik dhewe. Ono sing sujud mlabruk kaya kucing. Banyak nggih? Saya lihat di sini banyak yang melukakan itu. Itu keliru. Sing bener Pak Ali Tridiatno insyaallah akan memberikan kaifiat salat yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu. Karena itu menjadi bagian beliau. Bagian saya umum saja. Anekdot atau ensiklopedia. Saya menggabungkan mencari sesuatu yang kira-kira bisa kita sampaikan dengan pendidikan. Kembali pada pokok masalah. Hari ini malam ini saya ingin menyampaikan yang yaitu tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang terbaik dalam rangka memberikan keputusan atau jalan kemenangan. Disebut khairil al-fatihin. Al-khair artinya baik, al-fatih itu artinya pembuka. Makanya dulu pada saat Rasulullah SAW memperjuangkan dinul Islam di kota Mekah, dapat tantangan, kemudian beliau pindah ke Madinah. Kemudian setelah lama ingin sowan, ingin melaksanakan umroh, tetapi dicegah oleh kelompok-kelompok orang yang tidak suka dengan Rasul dan umatnya, sehingga kemudian tidak jadi. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah datang lagi untuk merebut kota Mekah, kota kelahirannya. Mendapat kemenangan karena dengan akhlak, sifat, perilaku yang sangat humanis, mengedepankan akhlak kemanusiaan, tidak pakai kekerasan. Jadi kalau ada sementara orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah dalam rangka berdakwah menyampaikan dinul Islam, agama Allah dengan pedang, itu keliru besar. Karena kenyataannya pada Fathul Mekah itu orang-orang yang dulu memusuhi Rasul, orang-orang yang dulu pernah akan membantai Rasulullah, orang-orang yang dulu pernah mengambargo, tidak boleh mengirimkan barang-barang ke sana, dan Rasul tidak boleh belanja di kota Mekah. Setelah kota Mekah menang, sebelum masuk Rasul membuat maklumat, wahai saudara-saudaraku orang-orang yang berada di kota Mekah, aku akan datang. Barang siapa yang ingin selamat
masuk ke Ka'bah. Yang kedua, masuklah ke rumah Abu Sufyan. Setelah datang, kemudian Rasul juga membekali pada laskarnya, jangan kau bunuh wanita dan anak-anak. Yang kedua, beri ampun kepada musuh yang sudah menyerang. Itulah etika perang Rasulullah. Sehingga kemudian setelah menang, orang yang dulu memusuhi sudah gemetar antara hidup atau mati. Tapi apa yang disampaikan Rasul? Wahai saudara-saudaraku yang semuanya, keluarlah kalian semua dari Ka'bah. Keluarlah semua kamu dari rumah Abu Sufyan. Aku hari ini maafkan, kumontahkan ampunan kepada Allah untuk kalian atas segala dosa-dosa kalian yang lakukan tempo dulu. Dengan sikap itu, orang-orang yang tadinya memusuhi kemudian datang. Digambarkan dalam surat Al-Fatih, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, menanglah Rasul kita, terbukalah kota Mekah, dikuasai oleh Rasulullah. Benar Rasulullah menata kehidupan, Rasul tidak menetap di Mekah lagi, kembali ke kota Madinah. Karena Rasulullah SAW sudah punya rumah di Madinah untuk mengembangkan sayap Islam di sana sampai ke bumi pertiwi Indonesia ini, Bapak Ibu. Itulah makanya bagi orang-orang yang suka menyampaikan sesuatu, ya harus pakai itu, mau'idhah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, akan saya terjemahkan surat yang ke-7 ayat yang ke-89. Ayatnya sudah saya baca tadi. Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali atas jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Surat 7 Al-A'raf ayat 89. Bapak Ibu rahimahullah yang saya hormati, singkatnya bahwa ayat ini memberikan penjelasan tentang latar belakangnya ketika beliau Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ayat ini menurut Ibnu Ishaq turun di kota Mekah dan dilatar belakangi oleh sikap orang-orang musyrik Mekah yang sedang dalam keadaan membahayakan, yang mengancam diri mereka sendiri akan mendapat siksa Allah SWT. Mereka meminta kepada Allah untuk mempercepat azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Hal ini terjadi karena betapa bengisnya mereka untuk tidak mengakui keberadaan
Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Memang redaksi ayat ini berkenaan dengan umat Nabi Syuaib, namun ditujukan pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ini adalah memisahkan perjuangan Nabi Syuaib yang menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya, tetapi kaumnya itu menolak dengan mentah-mentah. Bahkan menantang pada Allah, "Hai Nabi Syuaib, kalau kamu betul-betul hamba, betul-betul utusan Allah, coba datangkan bukti kerasulan kamu." Kemudian Nabi Syuaib memohon kepada Allah, dan Allah mengirimkan seekor lembu wantaan, lembu itu disuruh dibiarkan untuk berkeliaran ke sana kemari karena mereka akan ada tempat minumnya sendiri. Tetapi sekali lagi, karena orang-orang yang sudah tertutup hatinya, tidak mau membuka diri, membuka hati nurani untuk menerima dan mendengarkan penjelasan-penjelasan Nabi Syuaib, tetap menentang. Kemudian Nabi Syuaib juga kemudian selalu memohon kepada Allah agar supaya diberikan penerangan. Nah, penjelasannya adalah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ucapan Syuaib selanjutnya terhadap kaumnya yang telah mengancam untuk mengusirnya apabila ia tidak mau menghentikan dakwah Islamnya. Nabi Syuaib diancam, "Nek kowe ora gelem menghentikan, engkau mengajak aku menyembah kepada Tuhanmu. Nek ora gelem ngandekake, kamu akan aku usir." Itu juga terjadi kepada seluruh nabi dan rasul yang datang dari kota Madian. Tidak luput pula kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal penyebaran Islam di kota Mekah. Banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi dengan kesabaran, dengan keyakinan bahwa barang siapa yang membantu agama Allah akan membantu, dan Allah akan menetapkan kekuatan imannya. In yansurullah yansurkum wasabbit aqdam. Barang siapa yang membela agama Allah, Allah akan membelanya, Allah akan menolongnya, dan akan menguatkan iman dan keyakinan. Dengan modal itu, para nabi dan rasul termasuk Muhammad SAW berjuang dengan ikhlas. Bapak Ibu rahimahullah, banyak ayat yang memberikan penjelasan itu. Nah, di antaranya yang terdapat pada surat Ad-Duha, surat 93. Di sana ayat yang ke-7. Wa wajadaka 'adha wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Rasulullah pernah kebingungan setelah menyampaikan dakwah, banyak orang-orang yang menentang, bingung. Kemudian Allah memberikan petunjuk, melepaskan dari rasa kebingungan, kemudian meyakinkan hati dan keimanannya dalam rangka untuk memperjuangkan dinul Islam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, barangkali itu saja Bapak Ibu rahimahullah. Saya ingin mengutip satu ayat yang ke-52,
ayat yang ke-52, surat yang ke-42, surat Asy-Syura. Ya. Jadi nanti silakan dengan dilihat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta saya tak lihat dulu. Surat yang ke-42. Tadi sudah saya surat yang ke-42. Aduh, sudah cukup. Barangkali itu saja dulu Bapak Ibu rahimahullah. Mohon maaf belum bisa saya bacakan ayatnya. Insya Allah pada kesempatan lain akan saya sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi kemudian bagi kita sendiri untuk mencoba dengan mencari surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Dengan nanti dibaca di rumah, mudah-mudahan bisa ketemu. Terima kasih. Mohon maaf, itulah sekelumit awal daripada saya menyampaikan pemahaman tentang bahwasanya Allah adalah khairul fatihin, sebaik-baik yang memberikan keputusan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa bika masattu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi wa firli